Saat musim panen durian mulai dari awal tahun hingga pertengahan tahun, beberapa tempat penghasil durian ini akan dibanjiri oleh wisatawan. Salah satunya di Kecamatan Wonosalam yang memang dikenal sebagai wilayah penghasil durian di Provinsi Jawa Timur. Dan berikut kami hadirkan keseruan menjadi seorang pembudidaya buah durian, mulai dari perawatan, panen, sampai mengolah menjadi kue durian lumpur dalam segmen Sehari Menjadi. Kita akan belajar dari mana? Ini Pak De. Jalan-jalan. Oh enggak. Aduh, ini Pak. Buah durian. Ada yang begitu gemar menyantap, namun ada juga yang tidak suka karena aromanya begitu menyengat maupun karena teksturnya. Ya, meski tidak semua orang gemar dengan buah yang dijuluki si raja buah ini, bagi para pecinta durian, mereka rela loh menyambangi berbagai tempat yang dikenal sebagai wilayah penghasil durian. Salah satunya di Kecamatan Wonosalam, Jombang, Jawa Timur. Di tempat ini ada puluhan kebun durian dengan berbagai varietas buah. Yang paling dicari apalagi kalau bukan durian musangking dan durian montong. Saat akhir pekan seperti ini, pasar buah Wonosalam nyaris tidak pernah sepi. Dan uniknya 70% buah yang dijajakan di tempat ini adalah durian. Nah, di sini kan memang surganya durian. Jadi bagaimanapun ya kita orang Jawa harus mencoba durian. Apalagi di sini duriannya kan terkenal manis-manis. Ya, memang kan durian Wonosalam terkenal ya, terkenal enak. Ya, terkenal legit. Ya memang tempatnya durian di sinilah. Harga durian di tempat ini bervariasi, mulai dari 30.000 sampai ratusan ribu rupiah untuk satu buah durian, tergantung ukuran dan jenis. Makannya sih enak ya, tapi kira-kira mudah nggak ya membudidayakannya? Oke, untuk mendapatkan durian nikmat yang tadi sudah Anda lihat, prosesnya panjang. Kita akan belajar dari menanam. Ini Pak De. Ya. Tunggal juga Pak De. Buah durian yang berkualitas bermula dari sini. Pemilihan bibit yang bermutu. Ini dia beberapa syaratnya. Yang pertama, pilih batang bibit durian yang lurus. Ini berarti bibit yang sudah siap untuk ditanam dan menjadi indikator pertumbuhan pohon akan lebih maksimal. Enggak. Ya, minimal 10 meter. 10, minimal 10. Ya. Kenapa Pak De? Harus 10 meter kira-kira. Nanti kalau waktu usianya sudah sekitar 7 tahun, itu kan cabang-cabangnya apa itu? Oh, banyak. Banyak. Bisa bergandengan kalau kurang dari 10 meter. Kedua, pilih batang yang kokoh dan tidak mudah patah, serta memiliki daun yang lebat. Pelan-pelan, jangan sampai tanahnya pecah, Mas. Oh gitu. Kenapa Pak De? Nanti kalau tanahnya pecah, ini rawan stres. Dan syarat ketiga untuk mendapatkan bibit berkualitas adalah pastikan dari bibit pohon yang unggul seperti tahan hama dan penyakit. Kita lanjut, setiap bulan durian wajib diberi pupuk dengan cara membuat lingkaran di sekeliling pohon. Ini untuk memastikan agar pupuk terserap hingga ke seluruh bagian akar durian secara merata. Kotoran hewan menyediakan unsur hara yang seimbang bagi tanah. Struktur tanah pun akan semakin gembur karena kotoran hewan akan meningkatkan jumlah mikroba dalam tanah dan mampu meningkatkan produksi tanaman hingga 30%. Hal lain yang mesti diperhatikan adalah menjaga jumlah cabang pada pohon. Jangan terlalu banyak. Pemangkasan perlu rutin dilakukan untuk membuang cabang atau ranting yang tidak bermanfaat. Hal ini berguna untuk membantu mempercepat pertumbuhan tanaman. Aduh, ini Pak. Hal lain yang perlu diperhatikan dari pohon durian ini adalah tunas air atau tunas yang tumbuh dari batang pohon dan mengarah secara vertikal atau menyamping.
Ini satu pohon aja bisa makan sejam sendirian waktunya. Perlu dijepit dulu. Ntar senggol sayanya. Kuat nggak ini pohon? Takut jatuh ke bawah. Iya. Tunas air harus dipangkas karena bila dibiarkan tumbuh hanya menyerap hara dan menjadi inang bagi beberapa hama. Di Kecamatan Wonosalam tercatat ada setidaknya 200.000 pohon durian dari berbagai varietas. Dan sekitar 60% diantaranya adalah pohon yang sudah berbuah atau menghasilkan durian. Sementara sisanya masih dalam proses pengembangan. Untuk menjaga agar buah tidak langsung jatuh, kira-kira sebulan sebelum matang, buah durian diikat dengan tali plastik. Penyikatan ini bertujuan agar buah durian yang telah matang dan terlepas dari batang atau ranting pohon tetap menggantung pada tali sehingga buah durian dapat diambil dalam keadaan utuh. Ada yang bisa diambil, Pak De? Itu bisa, ada 3 Mas yang matang Mas. Itu ya, di atas satu lagi ya? Ya. Aduh, udah pakai sarung tangan, tetap tajam, Pak De. Aduh, Anunya. Taruh. Pasalnya, durian yang jatuh ke tanah dan retak ini akan membuat daging buah terasa masam atau pahit karena terjadi proses fermentasi pembentukan alkohol dan asam. dah, ini udah tak potong nih, 2 Pak De, udah tak potong Pak De. Nah, Terus sekarang ngapain? pegang tangkainya atau dipotong talinya? Gini Pak De, Ya. tajam. Balik pisaunya. Grogi es. Langsung sini, taruh sini. Dan di bagian bawah pohon sudah ada 2 orang yang bersiap menangkap durian dengan bantuan sepotong karung. Ketinggian pohon durian bervariasi antara 10 sampai 40 meter tergantung spesies. Dan ketika tengah memanjat, pastikan batang pohon yang dipijak ini cukup kuat agar tidak terjatuh selama proses panen berlangsung. Cara nanjaknya piye iki? Pakai kaki manjat. Kepala dulu. Kepala. Ya kalau kaki dulu berarti kepalaku di bawah, Pak De. Kalau pakai perut namanya melata, Pak. Tipe ular-ularan. Iya pintar pancal ya kepalaku. Cara naiknya piye iki? Hah? Pakai kaki kata Bapak. Aduh, lincip, Bu. Jumlah durian yang dapat dipanen dalam satu pohon sekali masa panen berkisar 60-70 butir. Rata-rata berat duriannya 2-3 kg. Ciro lu, yuk. Jos. Turunnya gimana nih Pak De? Loncat, no, loncat langsung. Tinggi bro. Pohon, tapi ya kita nggak bisa kemudian yang panen di satu waktu bersamaan. Memang sengaja oleh para pembudidaya durian ini dibikin berkala. Ada yang dipanennya kapan, dijarakin supaya nanti ketika lagi musim tidak panen, nah ketika harga durian lagi agak lumayan tinggi, tetap mereka bisa menjual. Ini 3. Nah ini sudah dipersiapkan tapi belum dipanen. Biarkan nunggu jatuh alami. Kata bapaknya sih yang ini 3 mingguan lagi. Sambil menunggu hujan reda, saya diajak para pembudidaya durian Wonosalam untuk mencicipi durian montong yang kini jadi incaran para wisatawan. Cinta durian sih. Ini adalah kenikmatan yang hakiki. Manisnya dapat, pahitnya juga ada. Ya, baru mau ngomong bijinya kecil loh. Sakmene. Isinya sakmene. Wah. Ya, durian lokal Wonosalam terkenal dengan daging buahnya yang tebal dan rasanya yang manis legit dengan sedikit rasa pahit. Isinya cuma 3, tapi nggak bercanda.
Durian tidak hanya cocok dikonsumsi secara langsung, namun juga bisa diolah menjadi berbagai jenis kudapan. Ini salah satunya, kue lumpur. Tapi bukan lumpur tanah ya, tapi kudapan yang terbuat dari campuran kentang dan tepung terigu. Rasa. Manis. Tarku. Enak loh, Mas kameramen nanti coba ya, sampean ya. Ada lagi kan? Monggo. Ada. Nih, sampean. Manis ora? Manis toh? Mantap. Cara membuatnya cukup mudah. Kocok beberapa butir telur dan gula pasir menggunakan mixer. Kemudian masukkan kentang yang sudah dikukus dan dikupas. Tambahkan kentang pada adonan yang membuat kudapan yang satu ini menjadi lembut dan bertekstur seperti lumpur ketika disantap. Tambahkan juga mentega cair secukupnya. Jangan lupa masukkan durian yang telah dipisahkan dari bijinya. Terakhir, tambah terigu dan garam untuk menambah rasa gurih pada kue lumpur. Enak, nganggur, Lancang. enak tuh. Gantian dengan santan lagi. Apa lagi nggak ya? Tunggal mawon. Mas kameramen, mau nggak sampean? Ini mau coba? Jelas dong. Masak dengan api kecil sekitar 20 menit atau hingga bagian atas kue sedikit mengeras yang menandakan kue lumpur telah matang. Ini kuliner yang bisa jadi alternatif buat yang mungkin merasa dalam tanda kutip bosan makan durian yang konvensional ya Bu ya. Betul. Ini bisa dibuat kue lumpur, bahannya gampang Belum ditutup. dan cukup mengenyangkan. Oh, maaf Pak. Karena dia mengandung kentang, ada karbonya. Habisin ya Bu. Mantap. Jadi sudah siap melancong ke kawasan agrowisata Durian Wonosalam untuk menikmati langsung beragam jenis durian yang ada di sini. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, sebab terlalu banyak mengkonsumsi durian bisa menyebabkan gangguan pencernaan hingga meningkatkan risiko diabetes. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Jombang, Jawa Timur.